Kalau konstitusi sudah dikhianati, demokrasi sudah dikebiri, supremasi hukum sudah dilanggar, maka tidak akan ada pertemuan Jokowi Megawati usai Lebaran. Itu kata Bang Hasto, Sekjen PDIP. Kata Mas Gibran, ya mengapa sih kok dilarang? Silaturahmi itu untuk tujuan yang baik, apalagi pada waktu Lebaran. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar tidak akan bertemu atau sangat mungkin bertemu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sekjen PDIP memastikan tidak akan ada pertemuan antara Bu Mega sama Jokowi. Berbeda dengan Istana dan Mas Gibran. Ini kalau kita lihat rentetannya, Pak Jokowi itu adalah kesayangannya Bu Mega. Masa sih tidak mungkin bisa bertemu? Apakah dosanya memang sudah tidak bisa diampuni? Kata Bang Hasto, ya nggak mungkin, sudah dikhianati. Kalau demokrasi sudah dikebiri, kalau konstitusi sudah dilanggar, wah itu kan kata Bang Hasto. Ayo kita baca di beberapa media, karena Istana yakin ini masih di schedule, dan Mas Gibran sangat berharap karena katanya orang-orang PDI pasti akan senang. Kita lihat pertama di Detik, judulnya Respon Menohok Gibran Soal Hasto yang sebut tak ada pertemuan Megawati Jokowi. Kemudian di Detik juga, Hasto sebut tak ada pertemuan Mega Jokowi Gibran, silaturahmi kok dilarang. Di Kumparan, Gibran heran Hasto halangi pertemuan Jokowi Megawati, silaturahmi kok dilarang. Ini kan silaturahmi kok dilarang. Ya, emangnya. Kemudian kalau di berita 1, rencana pertemuan Jokowi dan Mega, Gibran silaturahmi kok dilarang. Dan terakhir di CNN Indonesia, Istana silaturahmi Jokowi dengan Megawati sedang dicarikan waktu. Kalian pilih yang mana? Oke. Kita pilih yang di Detik, selanjutnya nanti kita tambahkan dengan yang lain. Ini berawal dari judul yang sangat Respon Menohok Gibran Soal Hasto yang sebut tak ada pertemuan Megawati Jokowi. Solo, Wali Kota Solo sekaligus calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Bang Hasto Kristianto yang menyebut tidak ada pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Gibran menanggapi pernyataan Hasto itu dengan jawaban yang menohok. Menurutnya silaturahmi harus tetap dijaga dan tidak boleh dilarang, apalagi saat ini momentum Lebaran. Nah ini, Lebaran dijadikan sebuah alasan untuk silaturahmi. Tapi memang gimana sih ajaran Islam yang sebenarnya? Ayo kita nanti. Ya, silaturahmi dilarang. Silaturahmi kan untuk tujuan yang baik, harusnya kan diperbolehkan, apalagi dalam suasana Lebaran, katanya di Wali Kota Solo. Ditanya mengenai Jokowi apakah sudah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati, Gibran meminta untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Ya, nanti kita tunggu saja update-nya. Ini kalau kita melihat putra sulung Jokowi, Presiden Jokowi menilai masyarakat hingga kader PDIP akan menyambut baik apabila Megawati memberikan izin pertemuan dengan Jokowi. Dilansir Detik News, Hasto mengungkap hubungan antara Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi setelah kontestasi Pilpres 2024. Hasto langsung menyinggung soal prinsip. Ya, ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit anti-nepotisme, kolusi dan korupsi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan?
Lalu sebagai bangsa pejuang, kita kan punya satu prinsip, kata Hasto di Gedung MK Jakarta Pusat pada 16 April 2024. Hasto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto mengatakan video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dan Jokowi saat Lebaran itu tidak benar. Jadi saya mau klarifikasi itu semuanya. Itu yang ada di Detik. Kalau di Kumparan, kata Gibran, silaturahmi kok dilarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah momentum yang baik untuk silaturahmi dan kemudian seharusnya bertemu, atau ini adalah politicking karena silaturahmi digunakan seakan-akan itu adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan? Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah Pak Jokowi sama Bu Megawati bertemu? Menurut analisis saya, pertama, jadi memang pada saat ini, pada Syawal, bagi Muslim itu adalah dianjurkan untuk bersilaturahmi, saling memaafkan antara satu dengan lainnya, tidak pandang bulu, saling memaafkan, itu prinsip. Tetapi adalah bagaimana dengan kondisi proses kebangsaan ini? Apakah juga harus saling silaturahmi? Karena pada saat ini putusan Mahkamah Konstitusi ditunggu. Tanggal 22 April nanti akan ada putusan, dan ya semua tidak tahu bagaimana putusannya, tetapi banyak prediksi A, B, C, D dan selanjutnya, tetapi kelihatannya kok putusan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terlihat di dalam proses permukaan. Sepertinya santai-santai saja. Kalau santai-santai saja kelihatannya ya putusannya tidak jauh dari bla 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 bla. Sehingga pada kesempatan ini Bang Hasto sebagai sekjen PD pasti marah lah terkait dengan supremasi hukum yang dilanggar, demokrasi yang dikebiri, konstitusi yang dilanggar. Itu dalam bahasanya Bang Hasto. Jadi kalau menurut saya ini bukan berarti tidak ada silaturahmi, tetapi karena ini adalah masih proses. Jadi di sini keberadaan Bang Hasto itu tidak menolak silaturahmi, tapi jangan sampai ada mempunyai pemahaman yang bahwa seakan-akan ini tidak ada masalah. Ini real ada masalah. Masalah bukan berarti harus dijauhi atau ditiadakan. Kalau memang ada masalah, itu harus dikatakan secara terang. Jangan seperti pada waktu Orde Baru, seakan-akan tidak ada masalah, tapi selanjutnya sesudah 32 tahun, 98 gerakan reformasi, sampai menjatuhkan Pak Harto. Itu sangat tidak baik, padahal 97 pemilu itu terjadi dan tidak ada masalah. Tahunnya, 1 tahun selanjutnya, gerakan reformasi dan menjatuhkan Pak Harto. Itu kan sakit, sangat menyakitkan, sehingga ketika ada konflik, ditampilkan tidak ada masalah. Adapun pada saat ini untuk saling bersilaturahmi itu iya. Tetapi bahwa pada saat ini adalah saat proses tahapan terkait dengan di Mahkamah Konstitusi, jangan sampai ada yang mengambil proses silaturahmi untuk dipolitiking. Analisa yang kedua, pada kesempatan ini banyak orang yang bersalam-salaman dengan siapapun, ditampilkan di media sosial atau di berbagai tempat yang menarik atau di berbagai flyer, seakan-akan sudah selesai semuanya. Padahal sebetulnya kalau perbincangan terkait dengan bagaimana mengelola negara dan bangsa, pasti mereka yang berurusan dengan Mahkamah Konstitusi, caleg-caleg yang hari ini memperebutkan kursinya, itu juga tidak bisa dikatakan itu membenci atau bermusuhan atau berkonflik. Bukan. Itu adalah mencari solusi sesudah ada perbedaan. Sehingga pada kesempatan ini, banyak orang yang mencari-cari sebuah momentum seakan-akan sudah menyelesaikan. Dan kalau Bu Megawati sama Pak Jokowi bertemu, pada dasarnya baik bertemu itu. Tetapi kalau
digunakan oleh politik untuk membranding seakan-akan tidak ada masalah, itu tidak benar. Jadi juga jangan sampai hal ini kemudian berefek terhadap seakan-akan nanti para hakim MK itu kemudian terpengaruh pada pertemuan ini. Bahwa ada konflik itu iya. Kalau dalam bahasa kehidupan kebangsaan kita, proses PHPU di Mahkamah Konstitusi itu adalah konflik yang diformalkan. Jadi, keputusannya nanti akan dihormati oleh semuanya, tetapi di situ beradu argumen, mencari kebenaran dengan meyakinkan para hakim dengan dalil-dalilnya, menghadirkan saksi dan berbagai alat bukti. Sehingga pada kesempatan ini, kalau menurut saya, Bang Hasto tidak ingin ada orang yang mempolitiking, bukan tidak mau mensilaturahmi. Adapun Mas Gibran, silaturahmi ke dilarang, itu dasar Mas Gibran adalah karena melihat momentum Lebaran. Jadi dasarnya keduanya, Bang Hasto sama Mas Gibran itu berbeda, sehingga di sini tidak harus dipertemukan dan ini ada sebuah masalah. Bukan, ini dengan cara yang berbeda. Satu pijakannya adalah jangan sampai ada yang membranding, ada yang mempolitikin, tapi satunya adalah ini momentum Lebaran, sehingga dasarnya momentum Lebaran yang harusnya Idul Fitri masuk saling itu dihadirkan. Nah, ini kan dasarnya berbeda. Seandainya keduanya mempunyai dasar yang sama, silaturahmi itu tidak akan ada masalah untuk terjemahan. Atau seandainya bukan pada tahapan terkait dengan pemilu, PHPU, maka hal ini tidak akan terjadi. Maksudnya tidak akan menjadi problem. Biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari awal. Mungkinkah Pak Jokowi sama Bu Megawati akan bisa bertemu sebelum 22 April? Kalau menurut saya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bang Hasto, usai Lebaran tidak mungkin, atau ya pas suasana Lebaran tidak mungkin Bu Megawati ketemu Pak Jokowi. Kalau menurut saya berpatokan pada yang disampaikan oleh Bang Hasto. Tetapi ketika istana mengklaim, mencari waktu, merencanakan, itu iya. Tapi kemungkinan besar sesudah 22 April. Sehingga 22 April putusan itu kemudian sudah tidak ada terkait dengan brand dan politicking terkait dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebetulnya kedua-duanya, Bang Hasto, istana, itu memang mempunyai cara pandang yang berbeda atau dasar pemikiran berbeda ketika ngomong. Satunya mau merencanakan, menschedule, satunya tidak mungkin usai Lebaran. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Idul Fitri sekali lagi adalah momentum yang bagus untuk bersilaturahmi menyanjung sana, tetapi di situ memang dengan dasar untuk saling memaafkan, bukan untuk mendelegitimasi atau melegitimasi. Tapi di sini adalah ya politik ya politik, agama ya agama. Maksudnya bahwa di dalam permainan politik kalian semua sadar bahwa ada sebuah permainan yang di situ politicking, membranding dan sebagainya. Suasana Idul Fitri saling memaafkan itu adalah ajaran agama untuk saling memaafkan, saling beranjang sana. Dan itu menjadi tradisi yang bagus. Tetapi karena dalam suasana yang berbeda, maka dasar pemikiran yang berbeda ketika ngobrol antara Bang Hasto dan Mas Gibran, menurut saya itu adalah dasar-dasar pemikiran yang perlu ya didudukkan sehingga tidak saling mengklaim satu dengan lainnya. Kita hormati Pak Jokowi dengan istananya dan Mas Gibrannya yang selalu berusaha untuk bagaimana bisa bertemu Bu Megawati dengan meyakinkan bahkan akan ada sebuah pertemuan yang bisa menyelesaikan antara Bu Mega sama Pak Jokowi dengan berbagai alasan reasoning yang ditampilkan. Begitu juga kita juga hormati juga Bang Hasto dan Bu Mega dan PDI Perjuangan yang tidak mungkin usai Lebaran ini ada bisa bertemu. Tetapi
Pasca 22 April, kita tunggu ada sebuah cerita baru lagi. Apakah semakin mengeras atau semakin lembut? Semuanya sebetulnya demi untuk negeri Indonesia tercinta. Mereka berkontestasi adalah untuk negeri kita. Pak Prabowo yang ditampilkan oleh Pak Jokowi dengan mendampingkan dengan Mas Gibran, itu adalah tawaran untuk pemimpin negeri. Kalau Bu Megawati, bahwa Mas Ganjar sama Prof. Mahfud sebagai orang hukum, orang tata negara yang hebat, itu juga tawaran yang luar biasa. Publik yang menilai dan kemudian sudah selesai, tetapi sekarang masa PHBU. Jangan sampai masa ini kemudian saling klaim untuk A, B, C. Kita hormati kedua-duanya untuk mengambil sebuah keputusan. Pada saatnya semuanya akan bisa tersenyum manis. Tersenyum untuk Indonesia tercinta, Indonesia sejahtera, karena pokok-pokok pikiran sudah didebatkan baik pada proses kontestasi ataupun di PHBU di Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.